Halo teman-teman, selamat datang di channel iMovie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita drama Cina yang berjudul Yangtze Palace Princess Adventure. Drama yang berlatar belakang kekaisaran selama dinasti Qing. Kisah ini mengikuti kisah cinta antara Putri Zhanghua dan putra Erking yang bernama Fu Kang'an. Mari kita langsung mengikuti jalan ceritanya. Cerita diawali dengan seorang putri Zhanghua yang sedang memilih pakaian yang dibawakan oleh para pelayan untuk bertemu dengan Pangeran Chaoyong. Terlihat seorang pelayan membawa pakaian yang berwarna merah kepada Putri Zhanghua. Putri Zhanghua mengatakan ia benci warna hijau. Masa Putri salah, pelayan itu mengatakan apa Putri salah lihat. Mendengar itu, Putri Zhanghua marah kepada pelayan dan menghukumnya dipukul sebanyak 10 kali. Setelah selesai memilih pakaian, Putri Zhanghua mengunjungi aula pembinaan mental dan ingin menemui Pangeran Chaoyong. Ia merupakan pangeran Mongolia yang paling dipercaya oleh kaisar. Sebelum masuk ke aula, seorang pengawal mengatakan Pangeran Chaoyong sedang bertemu dengan kaisar dan ia akan memberitahu kaisar dengan kedatangan Putri Zhanghua. Putri Zhanghua pun menolak dan ingin memberi kejutan kepada pangeran dengan kedatangannya. Ketika masuk, Putri mendengar percakapan pangeran dengan kaisar. Pangeran Chaoyong itu bernama Lawang Dorji. Pangeran Lawang Dorji ingin membatalkan pernikahan dengan Putri Zhanghua yang sudah bertunangan selama 5 tahun. Putri Zhanghua yang mendengar itu pun marah. Putri Zhanghua menemui Pangeran Lawang Dorji dan ingin meminta penjelasan atas keputusannya. Pangeran Lawang Dorji menjelaskan semua perbuatan Putri Zhanghua yang sangat zalim dan meminta untuk mencari pangeran yang lain. Dan ia pun kemudian pergi. Putri Zhanghua yang marah dan kesal tiba-tiba datang seorang prajurit yang bernama Fu Kang'an yang berasal dari keluarga Fuka bertindak tidak sopan kepada Putri Zhanghua. Putri mengatakan akan mengadukan perbuatannya kepada ayah untuk dihukum. Putri Zhanghua langsung bertemu dengan ayahnya yang sebagai kaisar kerajaan. Putri Zhanghua mengadukan perlakuan Lawang Dorji dan Fu Kang'an untuk dihukum. Kepada Lawang Dorji, ayahnya tidak bisa menghukum karena ia merupakan pangeran yang sangat berjasa dalam mempertahankan daerah utara Gurun Gobi. Ia pangeran yang sangat dihormati. Ketika berbicara, ibu Putri Zhanghua yang bernama Weng Lingyo dan juga merupakan selir agung itu datang. Putri Zhanghua meminta saran kepada ibunya dengan keputusan Pangeran Lawang Dorji. Ibunya pun langsung menjawab, "Kau harus mencari cara agar dia mencintaimu dan menikahimu." Kaisar menunjuk Lawang Dorji sebagai Menteri Agung Pengawal. Pada saat itu, Putri Zhanghua pun langsung mengambil kesempatan. Ia pergi ke tempat Pangeran Lawang Dorji dan membawa sup herbal. Sesampai di tempat Pangeran Lawang Dorji, Putri Zhanghua kaget melihat Putri Siwan dan pelayannya berada di tempat Lawang Dorji. Putri Siwan merupakan anak dari keluarga bangsawan yang diangkat menjadi putri kerajaan. Kedatangan Putri Siwan ke tempat Pangeran Lawang Dorji untuk berterima kasih karena menyelamatkan ayah saat berburu. Mendengar itu, Putri Zhanghua marah dan menjatuhkan tanaman anggrek yang dibawa oleh Putri Siwan untuk Lawang Dorji. Putri Zhanghua mencurigai niat dari Putri Siwan. Ia berpikir Putri Siwan ada tujuan lain untuk bertemu dengan Lawang Dorji. Pelayan pribadi Putri Siwan membantah dan ia pun dihukum oleh Putri Zhanghua dengan menamparnya yang dilakukan oleh pelayan Putri Zhanghua. Sesaat itu juga, Pangeran Lawang Dorji pun datang dan meminta untuk berhenti. Putri Siwan langsung berlutut dan menjelaskan apa yang terjadi. Pangeran itu meminta Putri Zhanghua untuk pergi dari tempatnya. Putri Zhanghua kecewa dan menjatuhkan sup herbal di depan Lawang Dorji lalu pergi. Putri Siwan lalu mengambil simpati dari Pangeran Lawang Dorji dengan membela Putri Zhanghua atas sikapnya. Putri Zhanghua yang kecewa bertemu dengan ibunya. Ia ingin membatalkan pernikahannya. Ibu Zhanghua menceritakan kisah tentang kakek Lawang Dorji dan kelahiran Lawang Dorji. Ibunya pun ingin putrinya itu menikah dengan pangeran yang tinggal di ibu kota karena itu merupakan hal terbaik untuk putrinya. Dinasti Qing lebih berharga dan meminta putri untuk tetap menikah dengan Lawang Dorji. Mendengar itu, Putri Zhanghua pergi dan menangis sambil menendang pohon. Saat itu juga Fu Kang'an menghampirinya.
Fukangan yang tahu masalah Putri Zauwa ingin membantu Putri Zauwa untuk bisa memikat hati Lawang Dorji. Di tempat kediaman Fukangan, pamannya meminta Fukangan untuk tidak berada di istana mengingat kematian ibunya. Fukangan ternyata merencanakan sesuatu di istana. Pelayan dari Putri Zauwa menceritakan tentang Fukangan yang terlibat skandal dengan pelayan istana yang bernama Xiang'er yang sedang mengandung anak Fukangan. Saat berbicara, ternyata Fukangan mendengar percakapan itu. Pelayan dan Putri Zauwa kaget melihat Fukangan ada di situ. Fukangan lalu membenarkan gosip itu. Kemudian Fukangan berbicara ingin membantu Putri Zauwa agar bisa memikat hati Lawang Dorji. Fukangan meminta Putri Zauwa untuk membatalkan pertunangannya. Lalu Putri Zauwa mengikuti kata dari Fukangan dan berkata ingin membatalkan tunangannya di depan Lawang Dorji. Lawang Dorji kaget dengan perkataan Putri Zauwa. Putri Siwan dan pelayannya yang sedang berjalan menghampiri Lawang Dorji dan bertemu dengan Putri Zauwa. Terjadilah perdebatan antara keduanya. Zauwa marah dan kesal dengan kedatangannya, lalu pergi dan menghampiri Fukangan. Merasa ide dari Fukangan tidak berhasil, Putri Zauwa mengatakan masalah yang terjadi kepada Fukangan bahwa ia menghamili pelayan istana. Sontak wajah Fukangan berubah menjadi marah. Demi nama keluarga Fuka, Fukangan mengunjungi kediaman kaisar. Sesampai di tempat kaisar, Fukangan meminta untuk mengabulkan permintaannya. Tetapi kaisar menolak permintaan dan menghukum dengan 80 kali pukulan. Fukangan menerima hukuman itu. Tidak lama kemudian, Putri Zauwa datang ke tempat kaisar dan menanyakan apa salah Fukangan. Kaisar pun diam dengan wajah yang marah. Seorang pengawal yang memberi teh memberi penjelasan tentang Fukangan, dan kaisar itu pun menyuruh Fukangan untuk masuk ke dalam. Fukangan yang merasa kesakitan menghadap kaisar sambil berlutut dan mengakui kesalahannya. Fukangan meminta kepada kaisar untuk mengizinkan Xiang'er dan anaknya meninggalkan istana. Fukangan juga berjanji tidak akan menikah. Putri Zauwa yang berada di samping kaisar membujuk ayahnya untuk mengabulkan permintaan dari Fukangan. Berkat bujukan dari Putri Zauwa, kaisar mengabulkan keinginan dari Fukangan untuk membawa Xiang'er dan anaknya keluar dari istana. Setelah permintaan dikabulkan oleh kaisar, Fukangan keluar dan terjatuh kesakitan akibat hukuman yang ia terima. Lalu Putri Zauwa menyuruh pelayan untuk membawanya ke tempat balai pengobatan. Setelah itu, Putri Zauwa memutuskan untuk bertemu dengan pelayan Xiang'er. Ia menyampaikan tindakan dari Fukangan dan membolehkan ia untuk meninggalkan istana bersama anaknya. Pelayan Xiang'er berpesan tidak akan melupakan kebaikan Tuan Fuka yang telah menyelamatkannya. Atas kebaikan dari Fukangan, Putri Zauwa mengunjungi tempat Fukangan. Ia bertanya siapa ayah dari anak Xiang'er. Lalu Fukangan menjawab, ayahnya adalah Wang Fengmin, pengawal istana di gerbang kesucian surgawi yang mati saat bertugas. Tidak lama kemudian, Putri Zauwa datang kembali menghampiri Fukangan. Ia meminta bantuan untuk bisa memikat hati Lawang Dorji. Dan Fukangan pun merencanakannya. Setelah itu, Fukangan menyebarkan informasi palsu bahwa Ibu Suri memilih pangeran pendamping yang lain. Mendengar informasi tersebut, Lawang Dorji bertemu dengan Putri Zauwa untuk meminta maaf atas perbuatannya. Lawang Dorji hanya tidak ingin Putri Zauwa melukai dirinya dan orang lain. Lawang Dorji juga tidak memihak kepada Putri Siwan. Setelah rencana Putri Zauwa dan Fukangan berhasil, mereka memikirkan cara agar Lawang Dorji menyatakan cinta kepada Putri Zauwa. Fukangan meminta Putri Zauwa untuk merubah sikapnya menjadi lembut. Keesokan harinya, Putri Zauwa dan Lawang Dorji bermesraan. Putri Zauwa berharap agar Lawang Dorji menyatakan cinta kepadanya. Tetapi Lawang Dorji tidak menyatakan cinta. Setelah itu, Putri Zauwa bertemu dengan Fukangan dan mengadukannya. Fukangan mengatakan Lawang Dorji butuh dorongan, yaitu rintangan. Lawang Dorji dan Putri Zauwa kembali bermesraan. Tetapi saat itu, Putri Siwan melihatnya dari jauh dengan wajah kecewa. Lalu ia pun pergi. Pelayan Putri Siwan yang bernama Ding Xiang membandingkan Putri Zauwa dengan Putri Siwan.
Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Fukangan. Fukangan yang mendengar percakapan mereka, ia pun akan membantu Putri Siwan agar bisa mendapatkan Lawang Dorji. Tapi Putri Siwan tidak mau. Setelah itu, Fukangan memberitahu Putri Siwan akan dipilih suami oleh Baginda yang berasal dari Mongolia dan sudah berusia 50 tahun. Ia pun terkejut dan meminta alasan dari bantuan Fukangan. Ternyata Fukangan ingin menikahi Putri Zawa, karena itu merupakan cara mudah untuk naik pangkat. Saat hujan turun, Putri Zawa menunggu kedatangan Lawang Dorji. Mereka sudah berjanji akan bertemu. Lawang Dorji yang sedang berjalan menuju tempat Putri Zawa dilihat oleh Putri Siwan. Kemudian Putri Siwan berbisik kepada pelayannya dan merencanakan sesuatu. Ternyata Putri Siwan sengaja terjatuh dari tangga dan kemudian pelayan berteriak minta bantuan. Lawang Dorji yang sedang berjalan bergegas membantu dan membawanya ke tempat tabib. Putri Zawa yang melihat itu meminta Lawang Dorji untuk menurunkannya dan mengatakan dia hanya berpura-pura. Lawang Dorji tidak mau karena Putri Siwan mengalami cedera kaki. Kemudian Lawang Dorji pergi membawanya. Tidak terima akan hal itu, Putri Zawa menangis di bawah hujan. Saat itu juga Fukangan datang dan memberinya payung yang membuat wajah Putri Zawa pun berubah. Setelah kejadian itu, Putri Zawa tidak memperdulikan Lawang Dorji yang ingin bertemu untuk meminta maaf. Putri Zawa mengunjungi tempat ibunya sambil membawa kotak musik. Sesampai di sana, ibunya berkata kepada Putri Zawa, "Apa kau akan merelakan Lawang Dorji bersama Putri Siwan?" Mendengar ucapan itu, Putri Zawa pergi untuk mengembalikan permadani yang diberikan oleh Lawang Dorji kepada ibunya. Saat itu juga, Putri Siwan yang merasa baikan mengunjungi ke tempat Lawang Dorji. Ia ingin meminta maaf dan meluruskan kesalahpahaman. Putri Zawa yang berjalan menuju tempat Lawang Dorji bergegas untuk menemuinya karena Fukangan memberitahu ada Putri Siwan di tempat Lawang Dorji. Sebelum pergi, Putri Siwan menceritakan tentang kecelakaan yang terjadi kepada Putri Zawa saat berusia 11 tahun yang membuat temperamennya berubah. Putri Zawa pun masuk dan mendengarkannya. Putri Zawa kemudian membantah sebab 11 tahun lalu ia terkena penyakit cacar. Penyakit cacar itu berasal dari Putri Siwan. Lalu Putri Siwan ketakutan dan lalu ia pun pergi. Setelah itu, Putri Zawa mengembalikan permadani. Lawang Dorji pun meminta maaf karena meninggalkannya. Lawang Dorji juga mengetahui niat dari Putri Siwan. Kemudian Lawang Dorji memegang tangan Putri Zawa dan berkata, "Hanya kau yang ada di hatiku." Putri Siwan yang sedang berjalan bertemu dengan Fukangan. Fukangan meminta Putri Siwan untuk terus memprovokasi Putri Zawa. Mereka pun mulai bekerja sama. Dalam perjalanan, Putri Siwan dan Putri Zawa bertemu. Putri Zawa mengancam Putri Siwan dan menyuruhnya untuk menutup mulut. Dalam percakapan itu juga ada Fukangan yang sedang mengintip. Kemudian Putri Zawa menghampirinya. Ia berkata, Siwan sengaja memprovokasinya dan hubungan dengan Lawang Dorji berjalan lancar. Mendengar kemesraan mereka, tiba-tiba wajah Fukangan berubah cemburu. Fukangan yang menahan itu berkata, "Lawang Dorji hanya mengatakan kau di hatinya, tapi tidak bilang mencintaimu." Di tempat Siwan, ia mulai ketakutan dengan Putri Zawa karena ia diancam akan dibunuh. Siwan pun merencanakan sesuatu sambil menghelus kucingnya. Pada malam hari, Putri Zawa yang sedang tidur memimpikan Fukangan. Ia pun mulai gelisah. Keesokan paginya, Putri Siwan dan pelayan terkejut melihat kucingnya mati digantung di depan rumah. Putri Siwan kemudian menuduh itu perbuatan dari Putri Zawa. Mendengar itu, pelayan Putri Siwan tidak terima dan langsung pergi menemui Putri Zawa. Putri Siwan pun berhasil memprovokasi pelayannya sendiri. Setelah itu, pelayannya langsung menemui Putri Zawa. Ia pun berlutut dan meminta untuk mengampuni Putri Siwan. Ia juga menuduh kucing Siwan mati itu dilakukan oleh Putri Zawa. Ding Xiang yang terus membela Putri Siwan
dan memfitnah Putri Zawah kemudian dihukum 5 pukulan oleh Putri Zawah. Putri Siwan datang dan berlutut meminta untuk memaafkan pelayannya itu. Putri Zawah tidak memperdulikannya dan ia pun pergi. Pada malam harinya, Fukangan datang ke rumah Putri Siwan. Ia memberikan sebuah botol untuk memanfaatkan kesempatan Putri Siwan yang telah menghukum pelayannya. Fukangan juga berencana untuk menghancurkan orang yang ia benci. Keesokan harinya, Ding Xiang, pelayan Putri Siwan itu ditemukan tewas di tempat tidurnya. Kaisar kemudian memanggil Putri Zawah untuk datang ke tempatnya. Sebelum pergi, Putri Zawah meminta izin kepada ibunya. Ibunya juga mengutus seorang untuk mengetahui apa yang terjadi di aula pembinaan mental. Sesampai di tempat Kaisar, ternyata Putri Siwan juga berada di sana. Putri Zawah yang menemui Kaisar yang juga merupakan ayahnya sendiri diperintahkan untuk berlutut. Ternyata Putri Siwan mengadukan kematian Ding Xiang akibat dari perbuatan Putri Zawah. Merasa disalahkan, Putri Zawah menolak untuk meminta maaf. Putri Zawah pun diperintahkan untuk berlutut di luar sampai mengakui kesalahannya. Dalam perjalanan pulang, Putri Siwan bertemu dengan Lawang Dorji. Lalu ia mengatakan Putri Zawah menghukum pelayannya sampai mati. Lawang Dorji pun terkejut dan langsung pergi bertemu dengan Putri Zawah. Sesampai di depan gerbang, Fukangan memprovokasi Lawang Dorji agar ia tidak lagi memilih Putri Zawah dan menyuruhnya untuk memilih Putri Siwan. Lawang Dorji pun marah dan terjadi perkelahian antara keduanya. Setelah itu, Lawang Dorji ingin membawa Putri Zawah untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Putri Zawah tetap pada prinsipnya dan tidak akan berubah. Sampai malam hari, Putri Zawah tetap berlutut dan tidak mengakui kesalahannya. Merasa sikap dari Putri Zawah yang tetap pada pendiriannya, Kaisar kemudian memaafkan Putri Zawah. Di sisi lain, Fukangan memanfaatkan kesempatan itu dengan berada di samping Putri Zawah. Ia pun diminta untuk mengantarnya pulang. Ibu Putri Zawah yang mengetahui kejadian itu tidak terima putrinya dihukum. Ia pun pergi ke rumah Putri Siwan yang telah membuat keributan. Sesampai di rumah Putri Siwan, pelayan Putri Siwan berteriak meminta pertolongan karena Putri Siwan sedang gantung diri. Ia meminta bantuan kepada Ibu Zawah. Ibu Zawah yang awalnya ingin membiarkannya, akhirnya memerintahkan pelayannya untuk menurunkan Putri Siwan. Setelah turun, Putri Siwan berpura-pura tidak sadar. Ia kemudian disirami air oleh pelayan ibu Putri Zawah. Ia pun terbangun. Setelah sadar, ibunya Zawah memperingatkan Putri Siwan. Ia berkata, bagaimana jika keadaan memburuk dan kau benar-benar mati? Putri Siwan hanya terdiam, lalu ibu Zawah pun pergi. Setelah itu, Fukangan tiba-tiba muncul. Ia memberi nasihat kepada Putri Siwan untuk tidak takut dan tidak melawannya secara langsung. Keesokan harinya, pelayan Putri Zawah memberitahu bahwa Putri Siwan mencoba bunuh diri. Ia juga berkata, Dewa Klan Kekaisaran menuntut Putri Zawah untuk dihukum. Mendengar itu, Putri Zawah langsung panik, bergegas ingin pergi untuk memeriksa jasad Ding Xiang. Tetapi ibunya sudah mengutus orang lain untuk memeriksanya. Ibu Zawah mempertanyakan kepada putrinya apa yang paling diinginkan Siwan. Zawah menebak tujuan utamanya adalah Lawang Dorji. Setelah itu, Putri Zawah pergi ke aula pembinaan mental untuk bertemu ayahnya. Di tempat Kaisar, menteri mengkritik Kaisar dan Selir Agung karena gagal mendisiplinkan dan terlalu memanjakan Putri Zawah. Ia juga meminta untuk menghukum Putri Zawah yang telah membuat Putri Siwan gantung diri. Tidak lama kemudian, Putri Zawah datang. Ia berkata untuk menyerahkan pernikahannya kepada Siwan dan mewujudkan keinginannya.
karena Siwan tergila-gila kepada Lawang Dorji. 斯婉对拉旺多尔记忆 Setelah itu, Lawang Dorji datang menghampiri Putri Zhanghua. Ia meminta kepada Putri Zhanghua untuk tidak membatalkan pernikahan dan memaksanya kepada Siwan. Lawang Dorji mengungkapkan rasa cintanya kepada Putri Zhanghua dan akan melindunginya. 将爱你，连你护你。 Putri Zhanghua kemudian melepaskan tangan Lawang Dorji dan langsung pergi dengan wajah yang sedih. Sambil berjalan, Putri Zhanghua kembali mengingat kebaikan Fukangan terhadapnya. Putri Siwan mengunjungi Fukangan. Ia tidak terima karena rencananya yang membuat semua orang di istana mengatakan ia menghancurkan reputasi Putri Zhanghua demi mendapatkan Pangeran Lawang Dorji. Mereka pun saling menyalahkan. 就想落下个好名声。 Tiba-tiba Putri Zhanghua pun datang. Ia mengetahui Fukangan membantu Putri Siwan untuk menjebaknya. 你为什么要帮助斯婉陷害我？ Fukangan menjelaskan ia melakukan itu untuk membuat Lawang Dorji mengungkapkan cintanya kepada Putri Zhanghua. Pelayan menyampaikan berita tentang kaisar yang memanggil Lawang Dorji. Ia diberi kesempatan untuk memilih antara Putri Zhanghua atau Putri Siwan. Pangeran Lawang Dorji pun mengatakan hanya akan menikahi Putri Zhanghua. Dengan berat hati, Putri Zhanghua mengatakan tidak tertarik lagi dengan Lawang Dorji. 我已经不感兴趣了。 Pangeran Lawang Dorji mengajak Putri Zhanghua untuk keluar dari istana. Saat dalam perjalanan menunggangi kuda, seorang prajurit memberi surat secara mendesak. Kemudian Lawang Dorji turun dari kuda dan membuka surat itu. Dari belakang, tiba-tiba Fukangan datang yang menunggangi kuda, menarik Putri Zhanghua dan membawanya. Ketika sampai di tengah perjalanan, mereka berhenti. Fukangan menurunkan Putri Zhanghua, lalu ia pun berkata, "Aku menyukaimu." Lalu Fukangan menjelaskan ia menggunakan Putri Siwan sebagai rintangan antara kau dengan Lawang Dorji. Ia ingin memisahkan Putri Zhanghua dengan Lawang Dorji. Kemudian Fukangan meminta Putri Zhanghua untuk mempercayainya sambil memeluknya dengan wajah yang jahat. Putri Zhanghua yang tampak senang karena Fukangan yang menyatakan cinta, ibunya masuk dan memergokinya. Ibunya langsung bertanya jatuh cinta dengan siapa. Putri Zhanghua menjawab kepada Fukangan dan ia ingin menikahinya. Kemudian ibunya tersenyum dan mengetahui Putri Siwan dengan Fukangan bersekongkol. Ibunya juga berkata Fukangan punya motif tersembunyi. Putri Zhanghua bersikeras percaya kepada Fukangan dan mencintainya. Putri Zhanghua meminta ibunya untuk percaya kepadanya dan akan hidup bahagia. 您相信我，昭华。 Putri Siwan dan Fukangan bertemu. Putri Siwan kesal karena Fukangan telah berhasil meraih tujuannya, sementara ia tidak berhasil mendapatkan cinta dari Lawang Dorji. Merasa tidak adil, Putri Siwan memberitahu kepada Fukangan bahwa Putri Zhanghua itu pernah gila. Mendengar itu, Fukangan terkejut dan merasa takut. 是个疯子。 Di tempat kediaman Fukangan, pamannya yang mengetahui ia telah berhasil memikat hati Putri Zhanghua mengungkapkan tujuan dari semuanya. Fukangan melakukan itu hanya untuk balas dendam atas kematian ibunya. 明天是你额娘的忌日， Keesokan harinya, Putri Zhanghua menyamar menjadi seorang pelayan demi untuk bisa keluar dari istana. Ia pun berhasil keluar dan ingin bertemu dengan Fukangan. Sesampai di kuil, Putri Zhanghua berjalan masuk ke dalam. Ia pun dikepung oleh orang yang tinggal di kuil. Sementara Fukangan tidak ada. Putri Zhanghua ketakutan berteriak meminta tolong kepada Fukangan. Fukangan yang awalnya ingin menjebak Putri Zhanghua merasa kasihan dan berpikir untuk tindakannya. Ia yang berada di luar kuil
kemudian memutuskan untuk masuk dan menolong Putri Zahwa. Ternyata itu semua merupakan perintah dari Fukangan. Mengetahui itu, Putri Zahwa marah dan menampar wajah Fukangan. Saat perjalanan pulang, Fukangan mengungkapkan maksud dari semua itu. Ia melakukan itu untuk balas dendam terhadap Ibu Zahwa yang telah menghukum mati Ibu Fukangan. Ia menginginkan Putri Zahwa merasakan apa yang telah terjadi sepertinya. 于你，就像在你的灵魂上烙上。 Pada malam hari, Putri Zahwa yang sedih tidak menginginkan penjaga di rumahnya. Setelah itu, Putri Zahwa keluar dari rumah dan berteriak mengingat kejadian di kuil. Pada keesokan harinya, Putri Zahwa menghilang. Lawang Dorji dan Selira Agung menghampiri Fukangan. Ia ingin mengetahui keberadaan Putri Zahwa. Selira Agung juga menahan pamannya Fukangan agar Fukangan memberitahu keberadaan Putri Zahwa. Ternyata Fukangan juga tidak mengetahui keberadaan Putri Zahwa. Paman Fukangan bernama Fukian diminta Selira Agung untuk berkata jujur karena ia telah menghasut Fukangan untuk melukai Putri Zahwa untuk balas dendam terhadapnya. Selira Agung juga membuka aib dari paman Fukangan. Ternyata paman Fukangan tersebut merupakan ayah dari Fukangan. 你该叫阿玛呢。 Fukangan terkejut dengan fakta yang dibicarakan oleh Selira Agung. 不可能！你撒谎！ Sebelum pergi, Selira Agung mengancam nyawa Fukangan dan Fukian jika Putri Zahwa tidak kembali. Seluruh orang di istana mulai mencari Putri Zahwa, termasuk Fukangan. Putri Siwan yang sedang bersama pelayannya melihat Putri Zahwa lewat di depannya. 哥哥，天就要黑了，咱们回去吧。走，去看看。 Ia pun memberitahu Fukangan. Kemudian mereka mengejarnya sampai di gerbang Cengkian, tempat yang dilarang untuk memasukinya. Fukangan kemudian menerobos masuk yang diikuti Putri Siwan. 哥哥， Pelayan Putri Siwan lalu keluar karena ia takut. Ia pun bertemu dengan Lawang Dorji dan memberitahu mereka masuk ke gerbang itu. Pada malam harinya, Lawang Dorji masuk ke dalam gerbang Cengkian. Kemudian mereka berpencar mencari Putri 找 Zahwa. 到赵华了吗？ Tidak lama kemudian, Lawang Dorji menemukan noda darah. Fukangan yang melihat itu ingin merebutnya. Terjadilah perkelahian antara mereka di dalam ruangan itu. Saat itu juga, tiba-tiba pintu ruangan tertutup. Mereka pun berhenti dan terkunci di dalamnya. Kemudian mereka pun memikirkan cara untuk keluar dari ruangan itu bersama Putri Siwan. Mereka yang berada di dalam mendengar suara Putri Zahwa yang berteriak di luar meminta dilepaskan. Kemudian Fukangan menghancurkan jendela dan keluar bersama Lawang Dorji. Fukangan meminta Lawang Dorji untuk menyelamatkan Putri Siwan yang sendirian. Ketika kembali, Putri Siwan sudah tidak ada di tempat. Lawang Dorji mencarinya sampai ia menemukan Putri Siwan terbaring di ruangan. Tiba-tiba, Lawang Dorji pingsan karena mencium bau asap. Fukangan yang sedang mencari Putri Zahwa, tiba-tiba Putri Zahwa pun muncul dan menusuknya dari depan. 赵华， Ternyata Putri Zahwa sedang kesurupan. Putri Zahwa kembali melayangkan pisau tetapi ditahan oleh Fukangan 赵华， dan berusaha untuk menyadarinya. Putri Zahwa kemudian sadar dan melepaskan pisau itu. Ia pun ketakutan dan menceritakan yang terjadi kepadanya pada masa lalunya. 我从11岁那年起，
Tiba-tiba Putri Zahwa kembali dikendalikan dan menghajar Fukangan, kemudian mengikatnya di meja. 醒醒吧，赵华！ Setelah itu, Putri Zahwa pergi menemui Putri Siwan yang sudah terikat dan tertutup matanya. Kemudian Putri Zahwa bertanya, kenapa sangat membencinya. Ternyata Putri Siwan iri dengan Putri Zahwa dan ingin ia mati. Putri Zahwa yang sedang dikendalikan oleh arwah mengiris tangan Putri Siwan dengan pisau. Putri Siwan menangis ketakutan. Setelah itu, Putri Zahwa kembali menghampiri Fukangan yang sudah terlepas dari ikatan. Fukangan berusaha menyadarkan Putri Zahwa yang masih kerasukan. Saat Putri Zahwa melayangkan pisau ke Fukangan, ia pun sadar dan berusaha melawan arwah yang memasukinya. Fukangan kemudian mengakui kesalahannya atas perbuatan yang ia lakukan terhadap Putri Zahwa. Ia pun menusukkan pisau ke dadanya sendiri. 是我错了。 Keesokan harinya, Putri Siwan dibawa prajurit menghadap Kaisar dan Selir Agung. Putri Siwan trauma atas kejadian itu dan berteriak. Kaisar pun marah atas semua perlakuan dari Putri Siwan. 这么小的伤口大嚷大叫， Sementara Fukangan mengalami luka parah akibat tusukan dan ia dirawat oleh tabib. Putri Zahwa juga sudah kembali sadar tetapi tidak mengingat kejadian apapun. Setelah kejadian itu, Kaisar memutuskan untuk menikahi Putri Zahwa dengan Lawang Dorji. 至于婚事，也不该再拖延了。 婚事 Di hari pernikahan, ternyata Fukangan tidak mengetahuinya dan ia merasa sedih dan marah. 是谁今日大婚？ Ia kemudian menemui Putri Zahwa dan melarangnya untuk menikah dengan Lawang 不 Dorji. 允许你嫁给拉王多尔基。 Di depan Putri Zahwa, Fukangan menyatakan cintanya. 我爱你。 Tapi Putri Zahwa berkata sudah terlambat, padahal Putri Zahwa sudah memberinya kesempatan. Kemudian acara pernikahan pun dimulai. Fukangan yang sedih hanya bisa melihatnya dari jauh. Setelah itu, Putri Zahwa memberitahu ke Pangeran Lawang Dorji kejadian yang di gerbang Cengkian. Ternyata, ia sengaja melakukan itu untuk melepaskan dendam dan kemarahannya kepada Fukangan dan Putri Siwan. Ia pun sudah merencanakan semuanya. Ternyata, Pangeran Lawang Dorji juga menyadari perbuatan dari Putri Zahwa bahwa ia melakukan itu untuk membalas dendam kepada perlakuan Fukangan dan Putri Siwan.